Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Nafikar di sini. Seperti biasa ya teman-teman ya. Hari ini saya mau ajak teman-teman ngikutin kegiatan saya lagi. Tapi hari ini saya mau ajak teman-teman mencari sayuran liar. Sudah lama kan teman-teman gak saya bawa cari sayuran liar di desa ini. Sekarang ayo kita mencari sayuran liar. Semoga teman-teman terhibur dengan video saya hari ini. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman, kita pergi cari sayuran liar. Kali ini sayuran liarnya ada di samping rumah tetangga saya teman-teman ya. Tapi itu dia sayurnya tumbuh sendiri, jadi kita boleh ambil. Walaupun dia tanam, kita juga boleh ambil ya. Ini ya saya tunjukkan. Ini ya teman-teman ya. Nggak jauh dari rumah saya. Saya nggak tahu dia ada di rumah apa enggak. Kalau dia ada kita minta, kalau dia nggak ada ya udah kita ambil aja ya, nggak apa-apa. Ini dia sayurnya. Tara, tuh ya teman-teman ya, sayur kangkung. Sayurnya segar-segar, cantik-cantik. Tapi sebelum itu kita mau lihat suami saya dulu ya. Katanya tadi dia mau panen buah sawit. Jadi kita lihat dulu dia udah selesai panen apa belum. Itu ya teman-teman ya. Kayaknya dia masih panen. Ya udah, kita tunggu dia selesai panen biar dia bisa bantu saya untuk rekam ya teman-teman ya. Ini mereka pada lari karena takut buahnya jatuh pas ke atas kepala, jadi pada lari semua saat suami saya ngegrek. Karena suami saya itu nggak begitu bisa ngegrek ya teman-teman ya. Maaf ya kalau saya pun ngomongnya belepotan. Awas! Sepertinya nggak ada harapan ya kalau saya itu bisa minta bantuan sama suami, soalnya suami saya sibuk bantu mereka panen sawit. Jadi daripada saya tunggu suami, mendingan saya panggil anak aja untuk bantu saya rekam pas panen kangkung. Biarkan suami saya mencari cuan lumayan ya, bisa untuk jajan anak-anak. Ini ya teman-teman ya, sayurnya segar. Ayo kita panen. Tunggu dulu ya, kalian tunggu aja situ. Nih, wis cantik-cantik. Oh. Nih cantik-cantik kan. Ini itu kangkungnya bersih ya teman-teman. Walaupun dia di samping rumah, di sini itu tidak ada air limbah yang ke sini. Air limbah gimana sih? Maksudnya air WC, air kamar mandi, pokoknya air rumah tangga lah, air limbah rumah tangga lah, tidak ada yang jatuh arah ke sini. Makanya banyak warga yang ngambil di sini karena yang ngambil itu tidak hanya saya, juga tetangga saya dan para warga yang sekitar sini terkadang juga ikut ngambil ya. Makanya saya itu sering ambil kangkung di sini kalau udah segar-segar, kalau udah cantik seperti ini. Ya lumayan lah ya, hemat budget, tidak perlu beli sayur lagi. Di sini ada sayuran gratis. Begitu enaknya kalau kita tinggal di desa ya teman-teman ya, banyak sayuran liar yang gratis. Untuk teman-teman yang udah sering nonton video saya pasti sudah tahu sayuran liar apa aja yang ada di desa ini. Dan tidak hanya sayur, di sini kalau kita mau kita juga bisa mendapatkan ikan gratis. Karena di sini ada sungai ya, tapi tentunya ikan sungai. Selain ikan juga ada kerang, ada udang. Seperti video saya beberapa hari yang lalu, pas itu suami saya ada waktu untuk cari ikan. Alhamdulillah tidak hanya dapat ikan, juga dapat udang. Ya asal kita pengen berusaha, kita bisa makan enak. Apalagi udang itu sangat mahal, 150 sampai 200 ribu per kilonya kalau dibeli. Saya ambilnya segini ya teman-teman ya, ini banyak tapi nanti akan jadi sedikit soalnya saya nggak ambil semua. Saya hanya ambil nanti paling kebanyakan batangnya. Ayo kita pulang. Ini sayurnya ya teman-teman ya. Sekarang saya mau iris-iris dulu.
Soalnya ini nggak semua saya ambil. Alhamdulillah bersihin kangkungnya udah selesai ini. Ini yang saya ambil dan ini yang saya buang. Ini kebanyakan daun ya teman-teman ya nih. Kalau di sini kebanyakan batang, saya memang lebih suka batang kangkungnya daripada daunnya. Soalnya ini kan kangkung liar, daunnya itu agak sedikit lebih benyek. Kalau batangnya itu lebih krenyes-krenyes. Sekarang saya mau cuci, tapi sebelum itu saya akan rendam beberapa menit. Sambil nunggu rendaman kangkung, saya akan mempersiapkan bahannya. Ini dia teman-teman ya, bahannya simpel aja, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan terasi. Ini terasi. Saya akan tumis kangkung terasi. Oh ya, ini ada ikan asin juga ya teman-teman ya, nanti yang akan saya goreng. Ini udah saya cuci, tapi kalau ini belum. Sekarang saya mau cuci ini dulu. Ini ya teman-teman ya, ini ikan asinnya udah saya cuci. Bawang merah, bawang putih, cabai udah saya iris-iris. Sekarang ayo kita lanjut masak. Sekarang saya mau goreng ikan asin terlebih dahulu. Nanti setelah goreng ikan asin baru tumis kangkung. Ini ikan asinnya dibalik ya teman-teman ya, kepalanya ketemu ekor agar dia tidak menggosip di dalam kuali. Singkat cerita, di sini ikan asinnya udah mulai matang. Kalau ikan asin itu masaknya tidak begitu lama ya, beda dengan ikan basah. Kalau ikan basah gorengnya akan sedikit lebih lama, tapi kalau ikan asin sebentar aja. Oh ya, kemarin ada yang tanya, bukan kemarin sih, tapi beberapa hari yang lalu, tapi saya baru ingat sekarang ya. Katanya gini, Kak, kenapa sih setiap kali saya nonton video kakak, jilbabnya atau hijabnya itu-itu aja, nggak pernah ganti. Setiap kali mau mulung, mau di rumah, mau masak, mau apapun, hijabnya itu-itu aja. Di sini saya mau jelaskan ya teman-teman ya, saya itu memang tidak begitu banyak hijab, jadi saya itu pakai atau menggunakan yang saya nyaman aja, makanya jilbab saya hanya itu aja. Ini terasinya ya teman-teman ya, saya masukkan satu. Tadi rencananya saya mau masukkan dua, tapi ya udahlah satu aja. Ini ikan asinnya udah selesai, sekarang saya lanjut masak kangkung. Di sini semuanya ditumis-tumis biasa aja ya, agar tidak terlalu pedas. Oh ya, kembali membahas hijab. Saya rasa kalau jilbabnya itu aja nggak apa-apa ya teman-teman ya, asal jangan tidak menggunakan hijab. Karena saya itu nggak mungkin harus meminjam ke tetangga setiap kali saya pengen buat video. Jadi saya menggunakan seadanya aja. Alhamdulillah sudah matang ya teman-teman ya. Inilah menu kami hari ini, sederhana saja, tumis kangkung terasi dan ikan asin. Walaupun sederhana seperti ini, menurut kami ini sudah nikmat dan enak. Sudah bikin makan nambah-nambah 2-3 kali. Itu untuk saya teman-teman ya, karena saya itu suka sekali tumis kangkung terasi dan ikan asin. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah nonton video saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Jangan segan untuk mengkritik video saya agar saya bisa membuat video lagi, agar saya bisa membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Ini saya punya ubi jalar, sekarang akan saya kukus. Singkat cerita, ubi jalarnya sudah selesai dikukus. Sekarang saya mau periksa sudah empuk atau tidak. Sepertinya ini ubi jalarnya sudah empuk. Karena sudah empuk, sekarang saya mau salin agar bisa dibenyek-benyekkan seperti ini. Ini semuanya akan saya salin dulu. Di sini saya masukkan sedikit garam. Ini ya teman-teman ya. Garam. Sedikit gula. Karena dia mau saya kasih tepung ya teman-teman ya, jadi harus dikasih gula. Oh, udah sedikit aja. Oke, ulekan aja ya teman-teman ya. Setelah selesai dibenyekkan, sekarang saya mau campur dengan tepung pulut. Ini ya teman-teman ya, tepung pulutnya saya campur. Saya nggak tahu nanti akan jadi seperti apa. Karena ini itu tiba-tiba idenya muncul di otak saya. Niatnya tadi ubi jalar tuh mau saya kolak, tapi setelah saya pikir-pikir kalau dikolak anak-anak nggak bakal mau makan habis. Jadi lebih baik saya bikin seperti ini. Kan saya tambah air ya teman-teman ya. Di sini saya sudah blender daun pandan. Kita masukkan perlahan aja ya, nggak usah sekaligus. Kalau teman-teman punya ubi jalar di rumah, bingung mau diapain, teman-teman boleh coba ya cara saya masak ini.
Oh ya, ini tadi gula merah sudah saya masak dengan kelapa. Seperti yang saya bilang tadi ya, rencananya kan akan saya bikin kolak. Makanya tadi saya beli gula merah dan kelapa, tapi karena bikin kolak nggak jadi, ya udah saya bikin seperti ini aja. Ini ya teman-teman ya. Setelah berpikir panjang, akhirnya saya memutuskan untuk membuat lepat ubi jalar yang dicampur tepung pulut. Saya nggak tahu nanti rasanya seperti apa, karena sebelumnya saya tidak pernah membuat seperti ini. Ini pertama kalinya saya membuat lepat ubi jalar dicampur tepung pulut. Ini sekarang saya mau siap-siap dulu, akan saya bungkus dengan daun pisang. Tadi saya daun pisangnya saya ambil tapi nggak direkam ya, soalnya saya takut durasinya terlalu panjang. Seperti ini aja bungkusnya, nggak terlalu repot juga tidak terlalu sulit. Pastinya teman-teman di rumah juga udah tahu ya cara membuat lepat ubi jalar maupun lepat apapun. Intinya kalau lepat yang dibungkus daun pisang, cara buatnya akan sama. Oh ya, itu dandang kukusnya saya gunakan yang bekas kukus ubi jalar tadi. Jadi airnya nggak diganti, makanya dia bentuknya seperti itu ya. Ada daun pandan di dalam, karena tadi pas ngukus ubi jalarnya saya menggunakan daun pandan juga supaya lebih wangi. Singkat cerita, ini membungkusnya sudah selesai. Oh ya, saya bungkusnya juga seperti ini ya, seperti cerucut atau tepatnya segitiga, karena daun pisangnya ada yang panjang ada yang pendek. Jadi yang pendek saya bikin segitiga, yang panjang saya bikin ya yang seperti itu. Itu apa ya, pokoknya yang itulah ya, yang panjang-panjang itu. Ini dia udah matang. Sekarang saya mau salin dulu. Ini ada yang kebuka ya teman-teman ya, nih ya, nggak apa-apa ya walaupun kebuka. Alhamdulillah sudah matang ya teman-teman ya. Ini dia lepat daun maaf ya teman-teman ya, saya salah. Ini dia lepat ubi jalar dicampur tepung pulut ala Mama Nafikar. Ini saya bikin 3 tempat. Kenapa? Karena kalau yang ini bagian yang pecah, bukan pecah sih, robek, sama bagian yang pertama ya teman-teman ya, yang pertama kali saya bikin. Bukan nggak pertama juga sih, pokoknya yang ujung-ujung. Kalau yang ini yang awal-awal dan yang bagus ini saya pisah, karena nanti yang bagus ini kan tadi saya bikin gula di tengah-tengahnya teman-teman. Yang paling akhir itu gulanya sedikit karena saya takut kekurangan. Jadi di sini bagian gula yang sedikit sama yang pecah. Nah, ini bagian gulanya yang lumayan banyak, enggak, tapi lumayan ya, jauh lebih sedikit ini. Jadi yang bagus ini nanti kita kasih tetangga, kasih mertua saya dan ipar-ipar. Tapi kalau yang ini buat kami. Seperti itu dia ya teman-teman ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, nanti saya nggak bisa rekam saat saya bagi-bagi ke tetangga dan ke saudara, karena saya rasa nggak enak ya kalau saya kasih itu direkam, nanti takutnya salah paham mereka kan. Makanya saya tuh nggak pernah mau kalau kasih sesuatu itu direkam-rekam. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, kalau ya memang begitulah saya merasa nggak enak hati sama mereka kalau direkam-rekam, takutnya nanti mereka salah paham. Jadi ini dia ya teman-teman ya, penampakan lepat ala saya. Ini pertama kali saya buat ya teman-teman ya dalam hidup. Saya hanya coba-coba tadi dan alhamdulillah rasanya enak. Sekarang saatnya dibungkus-bungkus ya. Saya bungkusnya dalam plastik-plastik seperti ini aja ya teman-teman ya. Kalau dipakein tempat, kebanyakan saya itu nggak ada tempat di rumah, jadi saya kasih bungkus-bungkus plastik seperti ini aja nanti pas bagi-baginya. Ini itu plastik sekilo, kalau ini plastik setengah kilo, kalau ini kantong kresek. Seandainya saya kasih pakai mangkok, nanti pas mereka mengembalikan mangkoknya mereka akan isi. Jadi lebih baik saya menggunakan plastik seperti ini, mereka tidak perlu mengembalikannya lagi ke saya, hanya tinggal dibuang aja.